Sinkroton adalah salah satu instrumen ilmiah paling penting dalam sains modern. Ia adalah tempat di mana elektron dipercepat mendekati kecepatan cahaya, dibelokkan oleh magnet, dan menghasilkan cahaya super terang dari inframerah hingga sinar X yang mampu mengungkap struktur atomik material. Di balik kilauan cahaya sinkroton terdapat sistem akselerator yang sangat presisi, mulai dari elektron gun sebagai sumber elektron hingga storage ring atau cincin tempat elektron berputar ribuan kali per detik. Ketika elektron dibelokkan oleh magnet bending atau undulator, radiasi sinkroton dapat dipancarkan. Cahaya inilah yang dimanfaatkan pada beamline untuk riset material, biologi struktural, kimia, energi, bahkan industri manufaktur. Sinkroton bukan sekedar fasilitas penelitian biasa, ia adalah tulang punggung inovasi negara maju. Dengan brightness yang jauh melampaui sumber cahaya konvensional, ilmuwan dapat memetakan struktur protein, menganalisis bahan baterai, hingga mengembangkan teknologi semikonduktor yang lebih efisien. Karena kemampuan strategis ini, banyak negara membangun sinkroton sebagai infrastruktur nasional jangka panjang. Indonesia hingga kini belum memiliki fasilitas sinkroton nasional. Akibatnya, peneliti harus bergantung pada negara lain untuk riset yang membutuhkan sinar X dengan intensitas tinggi. Pembangunan sinkroton bukan hanya meningkatkan kapasitas riset, tetapi juga kemandirian ilmu pengetahuan, industri, dan keamanan teknologi nasional. Namun, sebelum membangun fasilitas seperti ini, aspek keamanan sistem kontrol menjadi faktor yang sangat kritikal. Jadi, sinkroton dikendalikan oleh sistem kontrol industri, seringkali berbasis EPIX yang mengoperasikan magnet, sumber daya RF, vakum, hingga instrumentasi beamline. Karena sistem ini mirip dengan ICS atau SCADA, ia memiliki risiko operasional maupun cyber. Gangguan pada sistem kontrol dapat menyebabkan kerusakan peralatan, hilangnya data ilmiah, atau risiko keselamatan radiasi. Sinkroton yang ada di Singapura. Ya, Singapura memiliki sinkroton yang biasa disingkat SSLS. Di Singapura merupakan fasilitas sinkroton berenergi menengah yang dirancang untuk riset material dan industri. Sistem kontrolnya mengintegrasikan perangkat RF, magnet, dan vakum dalam arsitektur terdistribusi. Keamanan menjadi tantangan karena SSLS berada di lingkungan kampus yang sangat terhubung kepada segmentasi jaringan, kontrol akses, dan pembatasan terhadap sistem operasi yang usang menjadi fokus utama perlindungan. SSLS menunjukkan bahwa bahkan fasilitas kecil sekalipun membutuhkan kebijakan keamanan yang sangat ketat. Kemudian kita akan membahas sinkroton di negara Thailand, di mana mereka biasa menyebutnya SLRI atau Proyek Perluasan SPS-2, merupakan contoh fasilitas yang berkembang pesat dan didukung pemerintah. SLRI menggunakan arsitektur kontrol terintegrasi untuk magnet, power supplies, beam diagnosis, dan instrumentasi eksperimen. Namun, beberapa subsistem masih memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada sistem operasi, dokumentasi perangkat lunak yang tidak beragam, dan kapasitas penyimpanan data ilmiah yang belum terstandarisasi. SLRI menekankan pentingnya bahwa pembaruan keberlanjutan dan hardening sistem untuk menghindari kerentanan cyber. Kemudian kita menuju ke negara Kanada atau yang biasa disebut CLS, Canadian Light Source. Mereka menggunakan EPIX sebagai inti sistem kontrolnya yang mengatur lebih dari 1000 peralatan akselerator dan beamline. CLS menerapkan layered security. Ada autentikasi berlapis, monitoring permanen, backup data ilmiah, serta respon insiden terpadu. CLS juga menunjukkan kelebihan sistem open source yang diimplementasikan dengan benar, fleksibel, kemudian bisa diperluas dan didukung komunitas global, ICS. Kemudian model CLS sering dianggap sebagai benchmark keamanan fasilitas sinkroton modern. Dari ketiga studi banding tersebut, kita belajar bahwa keamanan bukan tambahan belakangan, tetapi bagian inti dari desain fasilitas sinkroton.
Indonesia harus menyiapkan arsitektur jaringan yang terpisah antara kontrol dan IT. Kemudian menyiapkan sistem autentikasi ketat untuk operator. Kemudian monitoring real-time terhadap anomali. Kemudian membuat kebijakan patching dan pembaruan terkontrol. Serta sistem penyimpanan data ilmiah yang aman dan terstruktur. Ketika aspek teknis dan keamanan ditangani sejak awal, pembangunan sinkroton nasional dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. Sinkroton adalah simbol kemajuan sains dan teknologi dari sebuah negara. Melalui analisis sistem kontrol dan keamanan di SLS, SLRI, kemudian CLS, kita memahami bahwa keberhasilan fasilitas ini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan akseleratornya, tetapi juga oleh fondasi keamanan yang kuat. Dengan pembelajaran ini, Indonesia dapat menyiapkan langkah menuju infrastruktur riset nasional yang lebih aman, modern, dan berdaya saing global.